Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan aku Lilis Rahmayati. Kali ini video yang bagian 2 dari yang bagian satunya tentang bagaimana install di HP aplikasi Zoom, kemudian juga bagaimana install di laptop aplikasi Zoom. Maka sekarang kita akan lihat gimana cara menggunakan Zoom di laptop. Jadi aku akan buka aplikasinya. Oke, ini aplikasinya, kita buka. Dan teman-teman barusan di video yang baru aja aku upload, itu aku sudah membuat sebuah undangan yang sudah aku bagikan ke HP aku sendiri, biar nanti aku bisa gabung antara aku dan aku. Jadi inilah tampilan awal dari Zoom Meeting. Ini tadi undangan yang sudah aku sebar, ada pertemuan tentang corona dan aku bisa mulai ini dengan klik start. Tapi sebelumnya mari kita kenali dulu ada apa aja di bagian ini. Bagian ini ada beberapa icon. Yang ini home, jadi yang kita lihat tampilannya saat ini adalah tampilan home-nya seperti ini. Kemudian kalau ini untuk tampilan chatting-nya, nanti ya kita lihat satu-satu. Kemudian yang ini adalah tampilan untuk meeting. Jadi pilihannya ini meeting yang sudah saya jadwalkan. Saya bilang tadi sudah saya jadwalkan. Jadi tinggal kalau mau mulai tinggal mulai di sini. Kalau mau copy invitation-nya di sini copy invitation. Jadi nanti teman-teman bisa paste di manapun mau mengundang, misalnya di WA atau di email. Atau kalau misalnya mau diedit lagi, maka silahkan diedit lagi, ada perubahan atau tidak, silahkan diedit lagi seperti itu. Atau kalau mau di-delete, maka di-delete saja seperti ini. Ada pertanyaan apakah sungguh-sungguh akan di-delete atau tidak. Jadi kalau enggak, no berarti kayak gitu ya. Oke, yang ini kontaknya. Kalau teman-teman sudah punya kontak, nanti di sini nanti bisa dibuka kontaknya. Ini masih belum ada kontaknya. Dan kita kembali ke home. Jadi teman-teman bisa lihat ini ada 4 icon di sini. Yang pertama ini new meeting. Jadi new meeting ini kita akan membuat meeting baru. Jadi tinggal klik misalnya seperti ini dan teman-teman ini sudah terkoneksi. Jadi teman-teman sudah bisa lihat tampilannya seperti ini. Jadi nanti kita akan lihat ada pertanyaan join with computer audio. Berarti diklik supaya nanti bisa terdengar suaranya. Oke, kita lihat lagi, kita balik ke posisi tadi ya. Jadi ini kita end aja meetingnya. Nih, untuk menyelesaikan meeting itu tinggal end meeting sebagai host end meeting begitu. Jadi kalau misalnya end for all berarti untuk semua. Tapi kalau leave, tadi sebelahnya ada leave ya, itu berarti kita yang keluar tapi teman-temannya enggak. Oke, tapi kalau yang ini, yang join, ini artinya kita akan bergabung dengan undangan. Jadi tadi kan ada undangan yang sudah ID-nya disebar, tinggal masukkan ID-nya di sini. Jadi tadi ada ID yang sudah saya sebar di sebentar saya lihat di HP. Nah, ini ID-nya ada tinggal tuliskan nomornya. Di sini ada 347 608. Nah, itu teman-teman kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau gabung meeting, bukan bikin meeting ya, tapi gabung meeting maka di sini. Tinggal klik join, tunggu sebentar. Nanti kalau sudah dimulai oleh host-nya, maka teman-teman bisa gabung. Nah, ini kalau seperti ini belum kelihatan orangnya ya. Di sini berarti videonya belum on, maka di on-kannya di sini. Yang start video. Sementara kalau yang ini adalah untuk on off dari audio. Sekarang yang ini diklik, kita akan masuk ke videonya. Jadi seperti itu supaya bisa kelihatan. Tapi kalau teman-teman memang nggak mau kelihatan, maka silahkan aja ini disilang kembali. Silang kembali. Oke, seperti itu. Kemudian ada apa lagi? Ini kita end lagi. Ada apa lagi di depan di home itu. Nah, kalau yang ini schedule, ini buat apa? Ini adalah buat menjadwalkan meeting. Jadi teman-teman kalau misalnya jadi host mau mengundang seseorang, maka disinilah teman-teman bisa membuat jadwal. Di sini ada topiknya, kemudian kapan mulainya, meeting ID-nya di sini, kemudian apakah Anda mau jadi host atau partisipan di saat itu, karena Anda bisa meminta orang lain menjadi host atau Anda sendiri yang menjadi host. Kemudian audionya juga bisa dipilih. Apakah mau pakai telepon, apakah komputer audio, atau bisa telepon dan komputer audio, bisa disilahkan. Kemudian ini silahkan diisi seperlunya yang teman-teman mau. Dan kemudian kalau yang ini adalah share screen, masukkan dulu ID-nya, kemudian nanti share screen-nya. Oke, lebih jelas begini aja. Lebih jelas saya akan mulai saja untuk
pertemuan yang sudah saya jadwalkan. Oke, seperti ini saya akan mulai. Pertemuan yang sudah dijadwalkan, ini sekarang saya on dan berarti teman-teman yang lain sudah bisa join. Oke, saya akan join dengan komputernya dan audionya laptop. Jadi ini kita klik dan ini sekarang sudah seperti ini tampilannya. Dan supaya teman-teman bisa melihat seperti apa interaksinya, maka ini di HP saya sudah ada undangan, dan undangan ini nggak begitu kelihatan ya sinarnya ya. Saya klik aja undangannya, sehingga saya akan bergabung. Jadi ini ceritanya dengan orang lain gitu, anggapnya dengan orang lain. Tapi karena saya tidak menghubungi orang sebelumnya, jadi sekarang saya akan menggunakan 2 perangkat, yang satu HP, yang satu laptop. Nah, ini dia ketika saya sebagai host di sini dan ini saya sebagai partisipan. Ini saya belum mengaktifkan video. Nanti di laptop ataupun di HP bagian bawah jangan lupa untuk menghidupkan kameranya kalau kita ingin terlihat kameranya. Tapi admin sendiri ini bisa meminta us to start video misalnya. Nah, seperti itu. Dan itu nanti akan tampil di HP-nya, itu permintaan dari adminnya. Ini nggak bisa kebaca ya cahayanya. Oke, jadi tinggal dijawab di sini start my video, dan ini ini otomatis ini saya dan saya saat ini. Jadi teman-teman bisa lihat 2 tampilan ini, dan supaya nggak bingung ya teman-teman, mendingan kayaknya saya nonaktifkan saja untuk videonya. Jadi nanti bisa lihat 2 tampilan yang beda gitu. Oke, jadi saya stop aja videonya. Nih, saya stop aja videonya. Nah, oke teman-teman, udah seperti ini. Dan ini apa aja yang biasa dilakukan. Kalau misalnya teman-teman sekarang jadi partisipan, maka teman-teman nanti tinggal ikut bicara gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman menjadi host, mari kita pelajari apa aja yang bisa difungsikan di sini. Oke, yang ini adalah untuk mute dan unmute dari mic, kemudian yang ini untuk on off dari video. Jadi video ini bisa di off loh, bisa di off kayak gini. Nah, bisa di on lagi. Seperti itu. Kemudian yang ini untuk meng-invite seseorang. Jadi kalau misalnya kita sedang berlangsung nih, dan kita ingin meng-invite seseorang, maka ini diklik invite-nya, kemudian ini copy invitation-nya. Kalau yang ini URL-nya saja yang di-copy, tapi kalau yang ini, yang sebelahnya tadi, maka invitation-nya yang di-copy. Nah, kita bisa kirimkan via email, misalnya dibuka emailnya, atau via yang lain juga boleh. Ini masih bisa dari sini langsung, maksud saya dari jendela ini langsung, ataupun bisa dari luar. Oke, teman-teman masih ada yang lain. Ini adalah manage partisipan. Nah, untuk diketahui bahwa partisipan dalam versi free ini ada bisa sampai 100 orang. Jadi banyak di sini, nanti bisa banyak. Ini karena saya dan saya, ini ada saya sebagai host dan ada saya sebagai partisipan. Biasakan ketika kita akan memulai sebuah meeting besar, itu kita matikan mute ya, kita mute mic dari semua peserta, sehingga kita bisa fokus pada narasumber yang kita undang dan kepada host. Jadi misalnya kita punya narasumber 2, kita nyalakan aja 2 orang, dinyalakan mic-nya, sementara yang lainnya di-unmute. Nah, kemudian gimana dong caranya kalau teman-teman kita yang gabung ingin ikut bicara? Jadi di awal itu kondisikan, tanyakan dulu sama para partisipan apakah mereka sudah bisa mendengar suara kita, dan sebaliknya kita bisa mendengar mereka. Kalau itu sudah fix, dapat gitu ya informasinya, maka bisa dimulai meetingnya. Dan ketika kita mematikan mic-nya, mute semua mic, maka yang bersangkutan boleh angkat tangan seperti ini, langsung di video nanti akan terlihat oleh admin, atau menggunakan ini reaction. Jadi reaction ini bisa misalnya clap ini ya, ini sebenarnya tepuk tangan gitu, clap hand, dan misalnya kita mau memberikan reaction dengan thumbs up seperti ini. Oke, ada gambar jempol ya, thumbs up. Nah, ini good gitu, thumbs up itu boleh reaksinya seperti itu. Jadi nanti tanda itu bisa membuat kesepakatan aja admin, misalnya kalau begini kita mau nanya misalnya gitu. Kalau begini misalnya saya nggak paham gitu ya, boleh itu dikomunikasikan di awal, disepakati menggunakan kode dari bahasa tubuh, ataupun kita bisa menggunakan reaction yang ini. Nah, teman-teman, kalau misalnya partisipan ini lebih banyak, maka
akan tampil di sini semua peserta. Di layar ini semua peserta akan terlihat tampil. Tapi kalau misalnya teman-teman mau melihat ini kan ada speaker view gitu ya, seperti ini. Nah, klik ini. Ini teman-teman akan melihat siapa yang bicara. Jadi yang bicara speakernya itu akan tampil lebih besar. Sementara kalau misalnya gallery view yang ini akan menampilkan seluruh partisipan. Dan yang tampilan ini, yang speaker view ini ketika pesertanya banyak sekali, maka yang tampil sederet ini di sini penuh dan kemudian di sini satu yang sedang speak gitu. Nah, inilah biasanya yang digunakan oleh host yang ini supaya dia bisa melihat keseluruhan. Oke, kemudian ada lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin ingin merekam presentasi, meeting ini, maka teman-teman tinggal klik ini. Nah, ini sudah mulai di-record. Tapi kalau misalnya tidak, ya tidak perlu di-record. Nah, lalu kalau misalnya ada sesuatu yang ingin dibagikan, maka di sini ada share screen. Nah, share screen ini artinya kalau di sini kita akan membagikan screen laptop kita. Nah, screen saya saat ini adalah yang ini. Jadi kalau misalnya mau dibagikan dalam rapat kita, maka yang inilah yang dibagikan. Tapi kalau misalnya kita ingin, saya contohkan aja. Jadi kalau misalnya ini yang screen ya, screen di-share, maka teman kita akan melihat screen kita itu seperti tampilan ini. Dan kemudian ini untuk partisipan dan hostnya kita bisa lihat di sini. Kemudian tampilan untuk nge-manage aplikasinya ada di sini. Jadi tadi pindah ya, kalau tadi di bawah, yang sekarang di atas. Nah, kalau misalnya kita merasa ini sudah cukup, maka kita buat stop share. Baik, lanjut. Kalau misalnya yang ingin kita share ini adalah whiteboard, kita misalnya perlu menjelaskan sesuatu dengan whiteboard, maka ini adalah whiteboard-nya. Nanti penggunaan whiteboard-nya seperti apa, kayaknya sih mending nanti aja ya, tersendiri gitu. Jadi yang jelas sederhana misalnya kita bisa menuliskan teks gitu atau menggambar sesuatu. Dari sini aja ya langsung ya. Misalnya menggambar sesuatu gitu, lingkaran gitu kan misalnya, atau mau menulis juga bisa kan dengan ini. Misalnya kita mau menulis hati-hati gitu misalnya gitu ya. Ya begitu dan lain-lain lah gitu. Ini ada format dan lain. Nantilah detailnya kalau sempat suatu saat nanti. Oke, ini di stop saja, stop share, udah selesai. Kemudian apa lagi yang bisa di-share? Di sini kalau misalnya menggunakan iPhone atau iPad di sini, kemudian ini masih ada pilihan lainnya, desktop juga bisa kita bagikan. Nah, kalau di HP itu bisa langsung ke galeri, masuk ke galeri. Tapi kalau yang ini selain yang basic ini ada juga yang advance. Bisa teman-teman lihat ini bisa portion dari jadi sebagian saja dari screen dibagikan juga bisa. Kemudian teman-teman bisa bagi music and computer sound only juga bisa. Kemudian content from second camera. Kemudian juga bisa berbagi files. Jadi kalau misalnya file ini diambilnya dari penyimpanan online, bisa dari Dropbox, kemudian Microsoft OneDrive, dan bisa dari Google Drive, juga dari box. Kalau file bisa begitu. Nanti tinggal klik share, maka teman-teman sudah melakukan share. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman yang jadi host itu ataupun yang jadi partisipan ingin melakukan chat gitu, ini di sini maka ada fasilitas untuk chat yang ini. Dan ini juga nanti teman-teman bisa gunakan untuk sharing file. Jadi kalau misalnya yang ini ya, ini tulis pesan misalnya teman-teman mau pesan ke seseorang atau ke semuanya di sini. Jadi nanti kalau misalnya di sini sudah tampil banyak orang, maka namanya akan berderet di sini. Misalnya saya ingin share ke seluruh peserta, saya akan sampaikan silahkan download file gitu misalnya, silahkan download file dan sebagainya gitu ya, diklik aja. Kemudian ini kemudian filenya ini dilampirkan apakah dari Google Drive ataupun dari yang lainnya, dan ini nanti tersedia untuk di-download oleh teman-teman. Kalau yang tadi kan di sini hanya sekilas saja, tapi kalau yang ini nanti dalam chatnya itu tersedia filenya. Baik teman-teman, untuk
tampilan ini sudah semua icon saya bahas dan ini artinya, percakapan bisa dimulai. Oke, catatannya adalah kenapa kalau kita meeting dengan banyak orang kita harus matikan mic-nya, di-mute, itu karena nanti biasanya terjadi noise, gangguan suara di mana-mana sehingga ketika narasumber bicara nanti terlalu bising gitu, noise-nya bising sehingga nanti mengganggu lancarnya dari kegiatan meeting kita. Oke, kalau meeting ini sudah selesai, jadi dalam tampilan di depan host ini tinggal kita end meeting, tetapi kalau kita menjadi partisipan di sini adalah leave. Kalau leave itu artinya kita meninggalkan ruang meeting ini dan kalau end ini berarti selesai untuk semua. Oke, misalnya saya end saja. Oke, saya end saja ini end meeting for all. Oke, dan ini kita kembali ke tampilan semua. Nah, itu tadi record yang pendek ya, tadi saya sedikit memberi contoh record yang pendek, jadi saya oke saja, itu tadi di-convert menjadi video. Nah, teman-teman, untuk penggunaan di awal, untuk Zoom meeting ini saya kira cukup dan ini bagian kedua, ada 2 video, jadi silahkan teman-teman lihat juga, saksikan juga, video bagian satunya. Sekian teman-teman, terima kasih bagi yang sudah menyimak, jangan lupa like tayangan ini dan subscribe channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.